Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eriza Putri Juni Pratama dengan NIM 2021143500, kelas 1M, Prodi PGSD, mata kuliah pengantar pendidikan, dosen Dr. Andes Haji Hendra Wijaya SAG MPDL. Baiklah, di presentasi kali ini saya akan memaparkan materi mengenai dasar-dasar pelaksanaan pendidikan. Subtema yang pertama, aspek biologis, yaitu aspek yang berhubungan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak. Faktor yang mempengaruhi aspek biologis ada dua, yaitu satu, faktor hereditas. Faktor yang muncul pada tiap orang yang didapat atau diwarisi dari orang tua dalam mewujudkan sifat-sifat genetis. Contoh, bakat, prestasi, dan intelektual. Menurut Schaeffer dan Hoffnung 1991, pada perkembangan dan belajar peserta didik sejak awal tahun 1980-an, ada kecenderungan para ahli untuk genetika atau hereditas terhadap perkembangan individu. Yang kedua, faktor lingkungan merupakan alam sosial yang mempengaruhi individu. Contoh, pada faktor lingkungan di mana orang-orang di lingkungan tertentu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan mempengaruhi individu lain. Subtema yang kedua, aspek psikologis, yaitu aspek yang berkaitan dengan kecerdasan, berpikir, dan belajar. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan umum atau inteligensi dan kecerdasan dalam bidang lain atau bakat. Jean Piaget berpendapat bahwa kecerdasan merupakan internalisasi pengalaman. Aspek ini ada dua komponen yang mendasari, satu, minat, dan dua, kemandirian. Subtema yang ketiga, aspek sosiologis, merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkupnya meliputi A. Hubungan sistem pendidikan dan aspek masyarakat lainnya, mempelajari fungsi pendidikan dalam kebudayaan, fungsi sistem pendidikan dan memelihara dan mendorong sistem sosial dan perubahan kebudayaan, fungsionalisasi sistem pendidikan formal dalam hubungannya dengan ras, kebudayaan, atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. 2. B. Hubungan kemanusiaan di sekolah, sifat kebudayaan sekolah khususnya yang berbeda dengan kebudayaan di luar sekolah, pola interaksi sosial atau struktur masyarakat sekolah. C. Pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya, peranan sosial guru, sifat kepribadian guru terhadap tingkah laku siswa. Subtema yang keempat, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam sejarah perkembangan pendidikan di negeri tercinta Indonesia, kita telah memiliki 3 undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional. Ketiga undang-undang sistem pendidikan tersebut adalah 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 JO, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954, 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2039, 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 merupakan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yang pertama di Indonesia. Meski undang-undang telah berbentuk pada tahun 1950, tetapi proses pendidikan masih berlangsung dengan sistem kolonial. Perubahan adalah hukum kehidupan, tidak ada yang tidak berubah dalam kehidupan, kecuali kata perubahan itu sendiri. Undang-undang sistem pendidikan yang telah kita miliki baru terbit setelah Undang-Undang 1950 berjalan 4 tahun, karena Undang-Undang Sistem Pendidikan dan Pengajaran Nomor 12 Tahun 1954 dalam masa pergolakan untuk mengubah sistem pemerintah dari negara serikat kembali menjadi negara kesatuan. Baiklah, mungkin itu saja materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.